Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna, selamat datang di channel Ngomongin Uang. Pernah kepikiran nggak? Kenapa ya mata uang yang dipakai tiap negara itu beda-beda? Coba deh kamu bayangin, misalnya nih, kamu lagi pergi ke luar negeri, katakanlah ke Malaysia, terus kamu mau makan nasi lemak. Ternyata beli makanan di sana itu nggak bisa bayar pakai rupiah, harus pakai ringgit. Contoh lainnya, misalnya kamu lagi transit penerbangan di Singapura. Pas mau beli makan di bandara Singapura, ternyata mata uangnya udah beda, harus bayar pakai dolar Singapura. Padahal kalau dipikir-pikir nih, jarak Singapura ke perbatasan Indonesia itu kan deket banget ya, tapi mata uangnya tetap aja beda. Kadang suka kepikiran gak sih, kenapa tiap negara itu mata uangnya harus beda-beda? Kenapa sih gak pakai satu mata uang aja di seluruh dunia? Kayaknya bakalan praktis banget ya, kalau semua orang di dunia itu pakai mata uang yang sama, atau seenggaknya dibagi per wilayah deh. Misalnya, seluruh negara di Asia Tenggara itu punya satu mata uang yang sama. Kan enak ya kalau kita bisa jalan-jalan ke Vietnam, Thailand, Filipina, dan lain-lain itu mata uangnya bisa sama. Oke, di video kali ini aku mau bahas nih tentang kenapa sih mata uang tiap negara itu beda-beda. Sebenarnya bisa nggak sih kita pakai satu mata uang yang sama? Emangnya apa konsekuensinya kalau misalnya seluruh dunia atau beberapa negara tergabung jadi satu mata uang? Nah, buat ngejawab pertanyaan itu, aku mau ngajak kamu jalan-jalan dulu dan ngeliat kondisi ekonomi di beberapa negara. Misalnya, kita coba bandingin kondisi ekonomi di Indonesia, Jepang, Cina, Amerika, Irak, Jerman, dan Argentina. Kita lihat dari sisi pertumbuhan GDP, inflasi, dan GDP per kapitanya. Ini datanya. Kalau kamu teliti lebih jauh nih, setiap negara yang aku sebutin tadi itu kondisinya beda-beda banget. Ada negara yang inflasinya tinggi banget kayak Argentina. Ada juga yang inflasinya rendah. Ada negara yang lagi berkembang. Di sisi lain, ada juga negara yang ekonominya tuh udah maju. Bahkan, ada juga negara yang lagi ngalamin konflik. Dari situ kamu bisa tahu, kalau pada dasarnya, kondisi negara itu beda-beda. Masalah ekonomi yang dihadapin tiap negara juga beda-beda. Ada yang inflasinya tuh terlalu tinggi, ada juga yang malah lagi deflasi. Masalah ekonomi yang berbeda di setiap negara itu butuh solusi dan kebijakan ekonomi yang berbeda juga. Bahkan gak jarang nih, masalah ekonomi antar dua negara tuh bertolak belakang, dan tentu aja butuh solusi kebijakan ekonomi yang juga sama-sama saling bertolak belakang. Kalau dianalogiin, mungkin ini tuh kayak dua pasien di rumah sakit. Yang satu pasien itu ngalamin penyakit tekanan darah tinggi, satu pasien lain ngalamin penyakit tekanan darah rendah. Pastinya obat dan penanganannya beda banget ya. Terus, apa hubungannya kondisi ekonomi dan mata uang di tiap negara? Jadi gini, kita harus tahu dulu, apa sih yang ngebedain mata uang rupiah dengan katakanlah ringgit Malaysia? Keduanya kan sama-sama dipakai buat bertransaksi. Keduanya juga sama-sama bisa dipakai buat nyimpen kekayaan. Yang ngebedain itu adalah pihak yang punya kuasa buat bikin kebijakan ekonomi. Rupiah itu diterbitin sama Bank Sentral di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Sementara ringgit itu diterbitin sama Bank Sentral Malaysia. Artinya apa? Keduanya itu dipisahin gitu, sama otoritas yang nerbitin mata uang tersebut, dan sekaligus otoritas yang bisa ngambil kebijakan moneter ketika terjadi permasalahan ekonomi. Misalnya gini, kalau ada satu negara yang ngalamin inflasi yang terlalu tinggi, sampai harga barang-barang tuh naik terlalu cepat, hal itu tentu harus segera ditanganin, supaya kondisinya nggak semakin parah, dan akhirnya jadi hiperinflasi kayak negara Venezuela. Makanya nih, Bank Sentral itu sebagai pihak yang nerbitin mata uang, bisa ngambil kebijakan moneter dengan cara naikin tingkat suku bunga. Dengan naikin suku bunga, harapannya nih, masyarakat tuh bisa aktif menabung dan berinvestasi. Percepatan uang beredar juga bisa ditekan, dan akhirnya tingkat inflasi yang terlalu tinggi itu bisa berangsur-angsur diredam. Sementara kalau yang terjadi itu sebaliknya, katakanlah sebuah negara tuh lagi ngalamin inflasi negatif atau deflasi. Kondisi tersebut juga berbahaya nih,
karena bisa micu banyak perusahaan jatuh bangkrut, naikin angka pengangguran, dan akhirnya bikin daya beli masyarakat menurun. Cara ngatasinnya gimana? Salah satunya dengan kebijakan moneter yang bisa diberlakuin sama bank sentral, yaitu dengan nurunin tingkat suku bunga untuk mata uang tersebut. Dengan nurunin suku bunga, harapannya para pengusaha itu berani buat buka bisnis, bisa nyerap tenaga kerja, dan bisa ningkatin jumlah transaksi. Dengan demikian, bahaya deflasi itu bisa diatasi, dan tingkat inflasi bisa balik normal lagi. Sekarang masalahnya, kalau mata uang di dunia tuh cuma satu nih, tiap negara itu jadi kehilangan kekuatan buat nentuin kebijakan moneter untuk nyelesain masalah ekonomi di negaranya masing-masing. Coba deh kamu bayangin, misalnya seluruh negara di Asia Tenggara itu pakai satu mata uang yang sama, kayak euro. Terus katakanlah Indonesia lagi ngalamin deflasi. Sementara negara lain misalnya Vietnam justru lagi ngalamin inflasi yang cukup tinggi. Nah, bank sentral yang nerbitin mata uang buat seluruh Asia Tenggara ini jadi bingung. Kalau nurunin suku bunga, artinya bank sentral ini nolong ekonomi Indonesia, tapi bisa mencelakakan ekonomi Vietnam. Sementara kalau kebijakan yang diambil itu adalah sebaliknya, dengan cara naikin suku bunga, maka ekonomi Vietnam bisa tertolong, tapi Indonesia malah bakal ngalamin deflasi yang semakin parah. Kira-kira kebayang ya? Sekarang aku mau bahas contoh kasus nyata nih, yang pernah terjadi di Eropa saat financial crisis tahun 2008. Puluhan tahun yang lalu, negara-negara di Eropa itu punya mata uangnya masing-masing. Misalnya, mata uang Italia itu adalah lira, Prancis itu franc, Belanda itu gulden, dan lain-lain. Terus di tahun 1999, sebagian besar negara Eropa ini tuh sepakat buat mulai pakai satu mata uang yang sama, yaitu euro. Tujuannya ya tentu aja, buat bikin transaksi antar negara di Eropa tuh semakin praktis, sekaligus mempererat hubungan dagang dan juga investasi antar negara-negara di Eropa. Buat mencapai tujuan tersebut, tentu ada hal yang dikorbanin. Mereka ngorbanin kemampuan negaranya buat ngontrol jumlah uang beredar dan ngambil kebijakan moneter secara mandiri. Karena nih, dengan disepakatinya penggunaan satu mata uang yang sama, artinya sebagian besar negara-negara Eropa ini merelakan mata uang mandirinya dan akhirnya sama-sama pakai satu mata uang yang sama, yaitu euro. Pada dasarnya, nyatuin mata uang di beberapa negara itu bisa jadi hal yang positif kalau kondisi ekonomi antar negara-negara yang terlibat itu nggak berbeda jauh. Dan memang, selama beberapa tahun setelah euro diberlakuin, hasilnya tuh cukup positif buat kemajuan ekonomi antar negara-negara di Eropa. Sampai akhirnya, ketika terjadi krisis finansial di tahun 2008, ada beberapa negara di Eropa yang susah bangkit dari krisis karena kesulitan buat ngontrol tingkat inflasi dan deflasi di negaranya masing-masing. Contohnya itu adalah negara Yunani, Italia, dan Spanyol yang ngalamin permasalahan ekonomi yang cukup hebat pasca krisis finansial tahun 2008. Khususnya negara Yunani nih, yang sampai terlilit utang yang sangat hebat sampai sekarang. Bahkan kalau kamu ingat, dulu tuh sempat ada agenda serius kalau Yunani mau keluar dari Uni Eropa atau zona Eropa, supaya ekonomi Yunani itu bisa pulih secara mandiri dengan mata uang mereka sendiri. Selain itu, dengan tetap menggunakan mata uang euro, nilai utang negara Yunani itu bakalan semakin bertumpuk. Soalnya, bond yield obligasi Eropa emang cenderung naik. Nah, itulah salah satu alasan kenapa sih mata uang di tiap negara itu beda-beda. Selain alasan dari sisi ekonomi, mata uang juga berfungsi secara politis sebagai identitas kedaulatan sebuah negara. Sekarang kamu udah paham ya, kenapa sih mata uang di tiap negara itu beda-beda? Oh iya, aku mau coba rangkum dikit nih. Apa aja sih insight yang bisa kamu dapetin dari video ini terkait perbedaan mata uang di tiap negara? Yang pertama, bank sentral itu bisa membantu nyelesain masalah ekonomi dengan ngambil kebijakan moneter terhadap mata uang yang diterbitin. Yang kedua, setiap negara itu punya masalah ekonomi yang beda-beda, makanya dibutuhin penanganan yang berbeda juga. Yang ketiga, kalau mata uang beberapa negara bersatu, artinya bank sentral negara nggak lagi punya kemampuan
buat ngambil kebijakan moneter secara mandiri. Dan yang keempat, mempersatukan mata uang itu bisa jadi hal yang bermanfaat, dengan catatan kondisi ekonomi negara-negara yang tergabung itu mirip satu sama lain. Dengan begitu nih, transaksi antar negara yang tergabung bisa lebih praktis, sehingga volume perdagangan dan investasi antar negara jadi lebih aktif dan cepat. Oke deh, semoga video ini bisa bikin kamu lebih ngerti lagi tentang ekonomi. Sekarang aku mau coba tanya deh sama kamu, kalau ngelihat dari sisi positif dan negatifnya, kira-kira kamu setuju nggak kalau seluruh Asia Tenggara atau ASEAN itu memberlakukan satu mata uang yang sama kayak di Eropa? Kita diskusi yuk di kolom komentar. Aku tunggu komentar kamu semua ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang, gak ada habisnya.